Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Bapak Ibu yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur oleh karena Tuhan tetap memberikan kekuatan hati bagi kami semua, sehingga walaupun kami tidak dapat bersama-sama bersekutu memuji nama Tuhan, tetapi kami boleh memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Untuk itu biarlah Tuhan hadir bagi kami semua, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini bersama-sama kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-5, di mana firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai yang ke-27, di mana firman Tuhan demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun akan tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, entah itu masih kecil, muda, dewasa ataupun sudah tua, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya sakit. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Entah itu sakit yang ringan atau sakit yang berat. Dan di saat kita sedang sakit, saya percaya kita pun ingin segera sembuh dari penyakit yang kita alami. Hanya saja Bapak Ibu, yang menjadi satu renungan bagi kita adalah harus kemana aku menyembuhkan penyakitku ini.
harus datang ke dokter siapa yang bisa menyembuhkan penyakit yang saya alami ini? Saya yakin kita semua pasti akan mencari, mempercayakan kepada seorang dokter yang sudah pernah bisa menyembuhkan atau membuktikan pelayanannya kepada pasien sehingga bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita bicara soal pembuktian agar kita percaya dan mempercayakan kesembuhan pada seorang dokter, inilah satu peristiwa yang juga pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat seperti firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai yang ke-45. Di sini menceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus mendengar ada salah satu orang yang sedang sakit, dan Tuhan Yesus pun sudah mengenal dirinya. Ia adalah Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, di mana Maria adalah orang yang pernah menyeka atau meminyaki kaki Tuhan Yesus. Pada waktu itu Maria memberikan kabar kepada Tuhan agar Tuhan datang dan Tuhan bisa menyembuhkan saudaranya Lazarus yang sedang sakit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus pada waktu itu tidak segera datang kepada Lazarus. Dan setelah 2 hari Tuhan Yesus mendengar, barulah Tuhan Yesus berangkat bersama-sama dengan muridnya ke Betania untuk melihat, untuk menengok keberadaan Lazarus. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sampai di dekat rumah Maria? Marta yang sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu datang, dia kemudian langsung berlari mendapati Tuhan Yesus sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian juga berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau datang terlambat? Apabila Engkau datang beberapa hari sebelum saat ini, saya yakin saudaraku yang aku kasihi Lazarus pasti akan sembuh dan tidak mati." Tetapi ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang diceritakan oleh Marta, Tuhan Yesus pun kemudian menjawab seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berfirman, kata Yesus kepada Marta, "Marta, saudaramu akan bangkit." Tuhan Yesus pun melanjutkan firman-Nya seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25 dengan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan setelah Tuhan Yesus berfirman demikian, Marta pun percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Setelah Tuhan Yesus berjalan dan mendekat sampai di rumah Maria, Maria pun juga tersungkur menangis berkata, "Kenapa Tuhan Engkau tidak datang beberapa hari sebelumnya? Karena saat ini saudaraku Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu."
Mendengar peristiwa ini kemudian terharulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga ikut menangis dan berkata, "Di mana sekarang Lazarus saudaramu? Aku akan datang ke sana." Banyak orang kemudian menghantarkan Tuhan Yesus ke tempat kuburan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, yang sudah 4 hari sudah mati. Bahkan ada yang berkata, "Tuhan, jangan masuk karena mungkin sudah berbau busuk." Tetapi Tuhan berfirman kepada banyak orang, "Apabila engkau percaya bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa, sesuatu hal akan terjadi." Dan akhirnya pada waktu itu Tuhan berdoa kepada Allah, memohon satu kekuatan dari Allah, dan selesai berdoa, Tuhan Yesus kemudian berseru dengan keras, berseru dengan lantang kepada Lazarus, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-43. "Hai Lazarus, mari keluarlah." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus yang sudah dinyatakan mati 4 hari, bahkan dimungkinkan sudah membusuk, ternyata mujizat Tuhan terjadi. Lazarus keluar dari tempat kuburnya. Berarti Lazarus yang sebelumnya itu mati, Lazarus bisa bangkit dari antara orang mati. Inilah satu hal peristiwa yang nyata, satu hal peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dari firman ini Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang saat ini bisa kita cermati bersama-sama. Yang pertama, dari peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus, hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Allah. Tuhan Yesus adalah benar-benar Mesias, karena Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memberikan keselamatan, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati, seperti yang dilakukan kepada Lazarus. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat bagaimana Maria dan Marta yang pada waktu itu sedang menderita satu kesedihan yang luar biasa. Tetapi Maria dan Marta tetap percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayakan semuanya kepada Tuhan Yesus, sehingga mujizat itu pun terjadi nyata. Keselamatan itu terjadi, kehidupan itu dinyatakan dari surga. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita saat ini sehari-hari, khususnya saat ini bulan Maret dan memasuki bulan April, kita sedang mengalami satu pergumulan hidup yang berat karena adanya satu virus namanya COVID-19 yang berdampak luar biasa bagi kehidupan manusia di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sudah ribuan orang mati, bahkan berdampak pada kehidupan ekonomi di mana-mana menjadi merosot. Banyak sekali kemudian orang saat ini takut, stres,
Bagaimana kalau aku juga terkena COVID-19? Bahkan Bapak Ibu, anak saya pun tadi malam itu menangis. Kenapa kok tenggorokan saya sakit? Apakah mungkin aku terkena corona, Pak? Ketakutan dan ketakutan terjadi di mana-mana. Inilah satu penderitaan, inilah satu ujian, inilah satu cobaan yang sedang kita alami. Dari kenyataan yang ada ini, mari bersama-sama kita belajar kepada Maria dan Marta yang pada waktu itu tetap berharap kepada Yesus, tetap meminta kepada Tuhan Yesus, yang tetap berharap dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus akan hadir, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun semua akan beroleh keselamatan yang dari surga. Tetaplah berharap, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir dan Tuhan berkenan memberikan firman yang indah bagi kami semua, sehingga dengan peristiwa yang telah Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu, saat ini kami dapat percaya, kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Dan saat ini Tuhan, kami yakin berbagai macam penderitaan yang kami alami, Tuhan akan datang dan Tuhan akan mewujud nyatakan mujizat Tuhan, sehingga virus COVID-19 yang saat ini benar-benar menjadikan kami semua takut, Tuhan akan segera selesaikan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan pribadi kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan, hikmat, sehingga kami tetap dapat berjaga-jaga melawan COVID-19. Dengan demikian kami yakin Tuhan berkarya bagi kami semua. Demikian apa yang kami haturkan, semua doa kami percayakan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.